Salam dalam kasih Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Saya Pendeta Kristina Simaremare dari GKI Gunung Sahari, Jakarta. Senang rasanya dapat menyapa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian pada saat ini dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum merenungkannya, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh limpah dengan syukur dan sukacita ketika hari ini Engkau anugerahkan kepada kami hari baru untuk kami jalani. Kami juga rindu bahwa Engkau memberikan kami hati yang baru, hati yang dipenuhi oleh syukur, oleh kasih Tuhan, oleh sukacita, sehingga dengan itu semua kami dapat boleh terus melakukan setiap hal yang berkenan bagi Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan dan pikirkan menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang terus tolong kami, supaya kami dimampukan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan juga senantiasa menghayati dan memeliharanya, menerapkannya dalam kehidupan keseharian kami. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu siap dibentuk oleh firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab diambil dari kitab Kejadian, pasal 50, ayat 15 sampai dengan 21. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Kejadian, pasal 50, ayat 15 sampai dengan 21. Kisah ini adalah kisah tentang Yusuf yang menghibur, menenangkan saudara-saudaranya setelah peristiwa kematian Yakub, ayah mereka. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya.
Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah terluka atau sakit hati karena perkataan atau perbuatan orang lain kepada kita? Misalnya orang tua, atau pasangan, atau saudara kakak adik kita, atau sahabat, atau rekan, atau siapa saja. Rasanya sebagian besar kita pernah mengalami luka. Sebagian besar kita bahkan sangat mungkin setiap kita pernah terluka. Bisa karena perkataan, bisa karena perbuatan orang lain yang begitu melukai dan membuat kita sakit hati. Atau karena seseorang memperlakukan kita dengan tidak baik. Mempermalukan kita di hadapan orang banyak. Itu semua bisa menimbulkan sakit hati, dendam, bahkan trauma. Diceritakan ada seorang pengusaha yang tergerak memberi mobil untuk keperluan kegiatan sekolah, di mana dulu ia pernah sekolah. Dulu ia pernah menerima hukuman dari salah satu guru akibat ia tidak taat pada peraturan sekolah. Ia masih ingat peristiwa dan hukuman itu, tetapi ia tidak lagi sakit hati atau menyimpan akar pahit. Ia menyadari bahwa hukuman itu diterima karena ia salah, sehingga ia menerima peristiwa itu sebagai pembelajaran yang berharga untuknya. Seandainya ia masih sakit hati, menyimpan kepahitan, pastilah ia tidak memberikan mobil untuk kemudian dikirimkan atau disumbangkan ke sekolahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, si pengusaha ini menjaga hatinya untuk tetap bersih, sehingga Tuhan dapat memakainya untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Ia menjadi berkat untuk sekolahnya dahulu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Alkitab kita mendapati seorang tokoh yang diceritakan yaitu Yusuf. Tentu kita sudah sangat mengenal Yusuf yang diceritakan dalam Alkitab. Alkitab mencatat berbagai peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Ia lahir dari seorang istri yang sangat dicintai suaminya. Ia lahir dari Rahel, istri yang dicintai oleh Yakub. Yusuf dikasihi oleh ayahnya, dan itu ternyata membuat saudara-saudaranya iri dan membenci Yusuf. Saudara-saudaranya merencanakan untuk membunuh Yusuf dan membuangnya ke salah satu sumur di daerah Dotan. Saudara-saudaranya berencana untuk melapor kepada Yakub, ayah mereka, bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Rencana membunuh Yusuf digagalkan oleh Ruben, anak tertua Yakub. Ia mengusulkan agar Yusuf dibuang saja ke sumur dan tidak usah diapa-apakan dengan maksud supaya ia bisa menolong Yusuf dan membawa kembali kepada Yakub. Usul Ruben diterima oleh saudara-saudaranya. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur kosong yang tidak berair. Pada saat saudara-saudara Yusuf sedang makan, muncullah rombongan pedagang orang-orang Ismail. Yehuda mengusulkan untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Yusuf dibawa ke Mesir dan kemudian ia menjadi budak di Mesir. Ada banyak pengalaman juga yang dialami oleh Yusuf di Mesir sampai akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri orang nomor 2 di Mesir. Pada waktu terjadi tahun kelaparan yang merajalela, banyak orang datang membeli bahan makanan di Mesir, termasuk saudara-saudara Yusuf. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, pernahkah kita berpikir apa yang akan dialami oleh Yakub dan keluarganya seandainya Yusuf itu sakit hati, menyimpan kepahitan, lalu membalas perbuatan dari saudara-saudaranya? Kemungkinan besar mereka akan menderita kelaparan. Selain itu, Yakub tidak dapat lagi melihat Yusuf. Ketika Yakub mati, saudara-saudara Yusuf berpikir kemungkinan Yusuf akan mendendam dan membalaskan sepenuhnya
segala kejahatan yang telah mereka lakukan. Sampai-sampai mereka menyuruh menyampaikan pesan kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan agar Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, kesalahan saudara-saudaranya, dan dosa mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, Yusuf adalah seorang yang taat dan takut kepada Allah. Ia memilih untuk mengampuni segala perbuatan jahat dari saudara-saudaranya karena ia sadar bahwa keberadaannya di Mesir merupakan bagian dari rencana besar Allah. Sehingga ia menghibur saudara-saudaranya supaya tidak takut. Memang saudara-saudaranya telah mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekalipun Yusuf harus melewati berbagai peristiwa yang sangat mungkin membuatnya menyimpan kepahitan dan dendam, tapi ia dapat mengelola itu semua dan mengampuni saudara-saudaranya. Hingga ia tetap memilih untuk taat dan takut kepada Allah. Ia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dan Yusuf sadar bahwa keberadaannya di Mesir adalah bagian rencana besar Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita pernah mengalami luka, sakit hati, kepahitan, dan dendam yang tersimpan dalam hati kita, tidak hanya merugikan kita, namun dapat menghalangi kita untuk dipakai Allah menjadi saluran berkat bagi sesama, untuk menyatakan kasih Allah untuk sesama. Mari kita selidiki diri kita. Jika hari ini masih ada peristiwa memahitkan, belum kita bereskan, mari kita pulihkan. Mari kita bereskan supaya hati kita kembali bersih. Kita kembali merasakan damai sejahtera dan dapat dipakai Allah untuk jadi saluran berkat-Nya menyatakan kasih Tuhan untuk sesama. Mari kita datang kepada Tuhan dalam kejujuran hati kita bahwa kita masih memiliki luka atau sakit hati dan meminta supaya Tuhan yang menolong kita agar kita mampu menerima perasaan-perasaan sakit hati itu. Luka, kecewa, kesedihan, rasa malu. Kita jujur dengan perasaan kita, apa yang kita alami. Supaya Tuhan menolong kita untuk kita menerima itu semua. Dan maafkanlah orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Mari kita pilih untuk hidup dalam damai dan sukacita. Supaya ketika kita melakukan ini semua, kita tetap menjaga hati kita bersih, maka hati yang bersih itu dapat dipakai oleh Allah untuk jadi saluran berkat bagi sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, hati yang bersih membuat Allah lebih leluasa memakai seseorang menjadi alatnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika hari ini kami diingatkan kembali untuk memeriksa diri kami, memeriksa hati kami, untuk jujur dengan diri kami, menerima segala luka hati, kekecewaan, kesedihan, rasa malu, kepahitan. Tolonglah kami untuk kami menerima itu semua. Anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk kami memaafkan mereka yang bersalah atau melukai kami. Dan biarlah kami terus memilih untuk mengupayakan damai dan sukacita. Sehingga ketika hati kami bersih, itu membuat Allah lebih leluasa memakai kami menjadi alatnya. Karena kami sungguh rindu Engkau memakai diri kami menjadi alat saluran berkat-Mu bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Dan ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, biarlah kiranya Engkau yang terus menemani kami, mendampingi kami, bersama kami. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya semua karya yang kita lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Amin.